Hai guys, di video ini kita akan membahas soal KSP mengenai pemisahan campuran dengan pengendapan selektif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengendapan selektif? Pengendapan selektif yaitu proses pemisahan campuran di mana kita akan mengendapkan salah satu senyawa dari campurannya, sehingga bisa terpisah guys. Jadi nanti endapannya bisa langsung kita saring, sehingga terpisah dari campurannya. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Jika suatu larutan mengandung 0,1 M ion Cl negatif dan 0,1 M ion I negatif, berapakah konsentrasi larutan AgNO3 yang diperlukan untuk memisahkan kedua ion tersebut? Diketahui KSP AgCl sebesar 1,8 kali 10 pangkat minus 10 dan KSP AgI sebesar 8,5 kali 10 pangkat minus 17. Oke guys, jadi di soal ini kita diminta untuk mencari berapa banyak konsentrasi AgNO3 agar kedua ion tersebut bisa terpisah guys. Nah, pemisahannya kita lihat dari nilai KSP-nya. Nah, untuk memahaminya, mungkin bisa seperti ini. Jadi, dalam satu wadah tersebut, terdapat dua ion, Cl negatif dan I negatif, lalu ke dalamnya kita tambahkan AgNO3 guys. Seiring penambahannya, Ag positifnya akan bereaksi dengan kedua ion tersebut guys, membentuk AgCl dan AgI. Namun, karena KSP AgI lebih kecil dibandingkan KSP AgCl, maka senyawa AgI akan mengendap terlebih dahulu guys. Jadi, jika AgNO3 ditambahkan terus-menerus, AgI akan mengendap pertama kali sampai AgCl-nya tepat jenuh. Jadi kita inginkan supaya bisa terpisah, kita tambahkan AgNO3 sampai AgCl-nya tepat jenuh. Karena kalau lewat jenuh berarti dua-duanya bakal mengendap guys. Jadi poinnya adalah yang memiliki nilai KSP paling kecil akan mengendap terlebih dahulu guys. Sementara yang lain akan tetap sebagai larutan hingga tepat jenuh. Berdasarkan hal tersebut, kita bisa menggunakan konsep Qc sama dengan KSP guys, di mana Qc-nya akan sama dengan KSP AgCl. Rumus Qc sama dengan rumus KSP-nya guys, yaitu konsentrasi Ag positif dikali dengan konsentrasi Cl negatif. Jadi, kita bisa tuliskan Qc-nya sama dengan KSP, yaitu sama dengan konsentrasi Ag positif dikali dengan konsentrasi Cl negatif. Nilai KSP-nya yaitu 1,8 kali 10 pangkat minus 10, sama dengan konsentrasi Ag positif dikali 0,1 molar. Kita dapatkan konsentrasi Ag positifnya sebesar 1,8 kali 10 pangkat minus 9. Karena konsentrasi Ag positif sama dengan konsentrasi AgNO3, maka ini kita dapatkan juga nilainya sebagai konsentrasi AgNO3 maksimum untuk memisahkan kedua ion tersebut guys, yaitu sampai AgCl-nya tepat jenuh. Maka, konsentrasi AgNO3 yang diperlukan untuk memisahkan kedua ion tersebut sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 9 molar. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys? Jika sudah paham, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nilai KSP CaOH 2 kali dan MgOH 2 kali adalah 6,5 kali 10 pangkat minus 6 dan 7,1 kali 10 pangkat minus 12. Nilai pH terbaik untuk memisahkan campuran di mana masing-masing ion memiliki konsentrasi yang sama, yaitu 0,1 M adalah A2, B6, C10, D8, dan E13. Oke guys, jadi ini adalah soal pilihan ganda. Kita diminta untuk mencari pH terbaik di mana kedua campuran tersebut terpisah. Konsentrasi Ca2 positif dan Mg2 positif diketahui 0,1 molar. Oke, jadi petunjuknya masih sama guys dari soal yang sebelumnya. Yang mengendap terlebih dahulu adalah senyawa yang memiliki KSP paling kecil.
pada soal ini yaitu MgOH 2 kali. Jadi, agar bisa terpisah secara maksimum, pH-nya harus diatur pada kondisi kalsium hidroksida atau CaOH 2 kali dibuat tepat jenuh. Maka berlaku KC sama dengan KSP CaOH 2 kali. Di mana rumus KC dan KSP-nya yaitu sama dengan konsentrasi Ca2 positif dikali dengan konsentrasi OH negatif pangkat 2. Nilai KSP dari CaOH 2 kali sebesar 6,5 kali 10 pangkat minus 6 sama dengan 0,1 dikali konsentrasi OH negatif pangkat 2. Konsentrasi OH negatif sama dengan akar dari 6,5 kali 10 pangkat minus 5. Ini setelah dibagi dengan 0,1 ya guys. Kita dapatkan konsentrasi OH negatifnya yaitu sebesar 8,06 kali 10 pangkat minus 3 molar. Selanjutnya, kita cari pOH-nya guys, di mana pOH sama dengan minus log dari konsentrasi OH negatif. Sama dengan minus logaritma dari 8,06 kali 10 pangkat minus 3. Kita dapatkan sebesar 3 kurang log 8,06. Selanjutnya, setelah dapat pOH, kita cari pH-nya guys, di mana pH sama dengan 14 kurang pOH. Sama dengan 14 dikurang 3 kurang log 8,06 sama dengan 11 tambah log 8,06. Jadi ini adalah nilai pH di mana kedua campuran itu terpisah pada keadaan kelarutan CaOH 2 kali tepat jenuh. Namun, kalau kita gunakan kalkulator guys, nilai pH-nya akan kita dapatkan berkisar 11,9 guys. Dan nilai tersebut tidak ada dalam pilihan jawaban pada soal guys. Jadi kita analisa jawaban yang mendekati dari pH 11 tambah log 8,06. Nah, ingat guys, kondisi pH ini kan tepat jenuh pada CaOH 2 kali. Jadi tidak boleh lebih dari 11 tambah log 8,06 atau 11,9. Berarti pasti jawaban E salah guys. Dan karena pH-nya basa, tidak mungkin A dengan B guys. Jadi antara C dengan D. Dan yang mendekati adalah jawaban C. Maka, pH terbaik untuk memisahkan campuran tersebut pada pH 10. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys. Bagi teman-teman yang mungkin masih bingung, atau memiliki pertanyaan seputar penjelasan video tadi, teman-teman bisa langsung menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Dan ingat, like video ini jika kamu suka, serta subscribe channel ini jika kamu belum subscribe, sehingga kamu bisa mendapatkan updatean video terbaru dari kita. Oke, terima kasih ya. Semangat belajar!